Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Kita lihat ya, untuk bumi. Hari ini bumi closing di harga 155 dengan persentase minus 2,52%. Sesuai dengan resisten yang sudah saya buat di awal, yaitu ada resisten di harga 169, dan ternyata benar bumi hari ini closing tepat di 155 dan juga nilai tertinggi atau harga tertinggi di bumi pada perdagangan hari ini di harga 155. Ya, jadi resisten ini sudah berhasil kesentuh walaupun tadi memang openingnya naik langsung dibanting turun, entah ya, saya tidak memantau bumi secara em, transaksinya tadi ya di market, tapi secara chart, secara teknikal ini sudah berhasil tersentuh. Dari moving average, yes, closing hari ini tepat di EMA 21-nya di garis biru. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 151 untuk bumi, seharusnya masih aman saja. Tapi kalau memang closingnya sudah di bawah 151, teman-teman bisa tunggu saja sekalian, tunggu bumi kurang lebih ya di harga 138, ya 138 itu bisa, atau sekalian saja di 127, itu bisa ditunggu untuk bumi. Ya, sementara selama dia bertahan di atas 151, seharusnya masih ada potensi untuk menguat. Kondisi stochastic slow memang masih mengarah ke bawah untuk bumi. Perhatikan ya, secara momentum ini masih mengarah ke bawah. Jadi masih belum dalam kondisi yang baik. Kalau memang bumi berhasil breakout 169, menurut saya ada potensi untuk lanjut bergerak naik setidaknya di harga 180, itu masih ada potensi. Tapi mengingat hari ini naik ke 169 untuk openingnya saja, namun closingnya melemah, nah ini menandakan bahwa adanya rejection. Ya, apakah waktunya kita lepas bumi? Tunggu. Kalau memang masih bertahan di atas 151, maka kita masih boleh hold. Tapi tetap ya disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Kita lanjut dari segi foreign untuk bumi. Ternyata foreign melakukan akumulasi cukup besar bila dibandingkan dari 2 minggu sebelumnya. Hari ini transaksi foreign cukup besar, yakni 40 juta. Meskipun minus 2%, namun foreign masih melakukan pembelian di sini. Ya, netnya sudah 40 juta. Dan kalau kita perhatikan, secara transaksi paling banyak transaksi di harga 156 dan 157 untuk emiten bumi ini. Oke. Jadi untuk bumi kalau diperhatikan ada top buyer di sini yaitu AK. Ini lumayan banyak ya AK beli barangnya. Dan kalau saya lihat di sini masih belum kelihatan AK. Jadi kurang lebih lumayan banyak ya yang akumulasi hari ini ada AK. Secara daily kita lihat low-nya ya ini ada peningkatan ya secara lowest point, lowest price. Jadi dia naik. Technical oke, dan hari ini adanya akumulasi. Jadi menurut saya selama dia bertahan di atas 151 masih boleh hold. Itu untuk bumi. Kita lanjut, di sini ada saham WIRG. WIRG closing di harga 162 dengan persentase minus 1,82%.
Secara teknikal ya masih di sana-sana saja. Namun mulai dari tanggal 6 Januari itu sudah ada pergerakan di mana harga WIRG ini bergerak up ya. Harganya bergerak up dan juga titik EMA 90-nya itu di harga 244. Garis hitam ini itu posisinya di harga 244 di perdagangan hari ini. Untuk supportnya bisa diatur di 161 dan untuk resisten bisa diatur di 212. Sempat ada volume transaksi cukup tinggi di hari Jumat tanggal 2 Desember. Titik ini bisa dijadikan sebagai resisten kuat dan titik yang di bawah bisa dijadikan sebagai support kuat ya. Jadi supportnya di 161, resistnya di 212. Bagi teman-teman yang mau hold WIRG, ya bisa tunggu dan berwaspada. Bisa tunggu dan berwaspada. Kalau memang WIRG seumpamanya closing-nya di bawah 159, ya kurang lebih dia membuat swing high valid, itu teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Kapan waktu nyari entry atau entry kembali? Tunggu secondary reaction-nya. Selama belum ada kepala cangkul, jangan entry dulu. Untuk WIRG, ya dengan kondisi hari ini closing-nya di harga 162 hanya minus 1,8%, masih boleh di hold. Tapi kalau sudah kelihatan adanya adanya swing high valid ya, semuanya besok minus 3%, nah itu sudah pertanda kurang bagus di WIRG. Gitu ya. Resistnya tetap sama di 212, support kuat di 161. Atau bisa kita toleransi di 156 itu masih bisa. Ya, itu untuk WIRG bisa dicatat dari segi teknikalnya. Dari kondisi stochastic slow, perhatikan di sini untuk WIRG bahwa WIRG ini ada potensi terjadi dead crossing ya. Ini sudah mulai mengerucut garis oranye dan garis birunya. Seperti itu untuk WIRG. Nah, kita coba cek untuk WIRG. Secara foreign di sini masih melakukan ya distribusi sih. Pada perdagangan hari ini adanya penjualan, lumayan banyak ya jualannya. Kemarin dan hari ini WRG dijual oleh asing. Oke. Kemarin tanggal 24 naik 15%, asing masuk 4 juta. Ya, dan hari ini malah didistribusikan. Kurang lebih ada YP nih. YP lumayan banyak juga sellingnya. Seperti itu ya untuk WIRG. Kita langsung move ya. Di sini ada saham GoTo. Oke, GoTo lagi-lagi akan saya bahas. Ya, GoTo pada tanggal 17 Januari dia sudah berhasil breakout EMA 34 garis oranye dan pada tanggal 13 Januari harganya sudah berhasil breakout EMA 21 garis biru. Dan memang kurang lebih dalam 1 minggu ini pergerakan daripada GoTo ini ranging-ranging di sana saja ya, belum berani untuk breakout. Ya, belum berani untuk breakout. Nah, solusinya bagaimana? Sudah saya katakan sempat ada volume yang cukup besar atau transaksi besar di tanggal 13 Desember. Dan harganya pun sempat menyentuh 108. Setelah dia breakout 108, harganya tuh belum pullback, belum adanya pullback, belum turun. Jadi menurut saya kalau teman-teman yang mau entry bisa tunggu saja ketika dia pullback ke harga 108 ini bisa spekulasi. Untuk resisten bisa diatur di harga 129 atau nanti di closing gap harga 151. Untuk GoTo sih sebenarnya targetnya itu cukup besar karena turunnya juga cukup dalam. Ini emiten viral pada masanya. Dan sekarang apakah dia sudah bangun? We will see. Oke, kita coba cek di sini untuk GoTo ya. Ternyata semenjak adanya dana asing yang masuk di tanggal 24 Januari, ada juga dana yang keluar dari pihak asing, tanggal 25 dan tanggal 26. Ya. Ini asing keluar nih, kurang lebih 34 juta, 29 juta, ini asing keluar. Dan top buyer pada perdagangan hari ini
ada MG, dan top seller juga ada MG. Kalau diselisihkan net sell MG, ya, net sell. Tradebook terbanyak atau transaksi terbanyak di GoTo hari ini itu di harga 115, ya, 115. Nah, untuk GoTo ini sebenarnya kita bisa pantau ya, pergerakannya itu masih sideways secara daily. Begitu untuk GoTo. Lanjut, ada saham BOS. BOS closing di harga 102 dengan persentase minus 5,56%. Nah, perhatikan ya bahwa BOS sendiri ini sudah berhasil membuat swing low valid kalau saya lihat ya. Ini sudah berhasil membuat swing low valid dan kondisi stokasiknya pun juga sedang mengarah turun atau dead crossing cukup tajam. Oke. Untuk BOS, ini ada potensial terjadinya koreksi ke target sideways-nya. Bisa jadi di 93 itu bisa jadi, atau ke target terdekat ya, support terdekat yaitu support psikologis di harga 100. Ini terlalu lumayan banyak garis ya, tapi yang perlu teman-teman perhatikan untuk supportnya bisa di harga 86, 93 dan 103. Support ini lumayan kuat di BOS ya. Ini tiga support lumayan kuat, dan untuk resistennya eh, kita lihat bahwa resisten 122 ini masih belum sempat untuk disentuh. Jadi apakah ada potensi 122 ini tersentuh? Ya menurut saya masih ada-ada saja. Ya, masih ada potensi BOS bergerak naik untuk mengejar target resistennya di harga 122. Oke ya, itu bisa dicatat tuh. Tapi so far secara short term seharusnya masih ada potensi turun. Good news-nya meskipun hari ini minus 5%, volumenya itu nggak seberapa besar. Jadi apakah ada potensi lagi BOS untuk bergerak naik? Menurut saya masih ada. Itu ya, itu secara teknikal. Oke, itu secara teknikal. Kita coba cek untuk BOS. Dari forennya. Foren juga masih melakukan akumulasi meskipun hari ini minus 5%, dana asing tetap masuk. Dan transaksi terbanyak di BOS ini di harga 104 dan 105. Secara broker summary, perhatikan ada top buyer yaitu YP dan top seller yaitu KK. Seperti itu kurang lebih gambarannya untuk BOS. Kita lanjut, di sini ada saham MTEK. Oke, MTEK ini sempat sideways ya, dengan range harga 195 hingga 1050. Sempat terjadinya sideways. Dan memang pada tanggal 24 Januari ada volume yang cukup besar, transaksi besar di sini. Perhatikan ya, transaksi besar karena kenapa? Sideways ini sudah berhasil di breakout. Ya, sudah berhasil di breakout, 1050 breakout, harganya lanjut naik. Menurut saya minimum target MTEK itu di harga 1150. Jadi minimal MTEK itu seharusnya naik hingga 1150 terlebih dahulu, atau syukur-syukur bisa ke 1270. Ya. Untuk weekly chart, perhatikan bahwa MTEK ini memang sedang mengalami penurunan yang cukup tajam. Ya, ini tajam sekali penurunan dari MTEK. So far, gap di sini sudah berhasil ditutup, jadi saya belum lihat adanya gap lagi. Jadi PR MTEK kalau memang semuanya kita berbicara PR yaitu gap di atas, no, nggak ada gap di atas. Jadi better kalau teman-teman sudah bisa selling, short sell 1150 bisa exit, segera exit ya. Karena tren MTEK sendiri itu masih downtrend. Tuh, bahkan dia jauh sekali range-nya dengan EMA 90. Seperti itu ya untuk gambaran MTEK. Nah, kita coba buktikan apakah asing masih melakukan akumulasi di MTEK. No, jawabannya asing rutin distribusi. Perhatikan, asing rutin distribusi. Terutama top sellernya ada AK. Secara tradebook paling banyak transaksi itu di harga 110 dan 1120.
Ya, range-nya di sana. Oke, jadi untuk MTEK seharusnya sudah dapat informasi lumayan banyak ya. Kita langsung lanjut. Di sini ada emiten BRIS. BRIS closing hari ini di harga 14,20 dengan persentase plus 3,27%. BRIS sendiri tadi openingnya di harga 13,75 dan sempat diangkat naik ke harga 14,45 ya. Namun closingnya tetap melemah ke harga 14,20. Volume hari ini cukup tinggi di BRIS ya. Volumenya itu cukup tinggi. Dan sebelum itu, ya karena volumenya cukup tinggi, saya flashback ini. Sebentar. Tuh, perhatikan ya. Sebelum itu, di BRIS ini sempat adanya volume yang cukup besar juga tuh sebelumnya, tanggal 12 Juli 2022. Ya, kurang lebih harga tertingginya itu di harga 1.500. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai titik resisten di mana kalau saya perhatikan apakah BRIS berpotensi untuk lanjut naik ke 1480 hingga 1.505? Menurut saya sih masih ada ya. Itu masih ada kemungkinannya. Jadi kalau teman-teman yang masih punya yang teman-teman masih punya BRIS, nggak apa-apa, boleh di hold terlebih dahulu. As long dia bertahan di support kuatnya 1375 masih boleh di hold. Targetnya di 1480 hingga 1505. Seperti itu ya untuk BRIS. Oke, itu dari segi teknikalnya. Moving average, yes. Harganya BRIS sudah bertahan di atas EMA 90, 34, dan 21. Bahkan ini EMA 21-nya, garis biru ini bahkan mau bersilangan dengan EMA 90, di mana potensial bagus. Untuk BRIS sendiri, kalau kita perhatikan secara foreign, 3 hari belakangan ini dana dana yang eh, sorry 3 hari belakangan ini foreign malah keluar dananya ya. Dan paling banyak transaksi pada perdagangan hari ini itu di harga 1.415 dan 1.420. Top broker untuk buyer and seller itu di harga YP, sorry, top buyernya ada broker YP dan top sellernya ada broker AK. Dan ini belum net ya. Hasil yang saya tampilkan ini belum net, jadi perlu direvisi kembali. Seperti itu untuk BRIS. Kita lanjut, ada saham MTEL. Oke. MTEL saya akan bantu untuk langsung list saja support-supportnya. Itu ada support di harga 660. Memang pergerakan MTEL ini slow ya. Pergerakan MTEL ini slow ya. Range-nya itu kecil. Perhatikan untuk MTEL. Support MTEL selanjutnya di harga 660 bila memang 685 ini terkonfirmasi breakout ya. 685 ini kalau memang breakout, seumpamanya besok hari Jumat harganya nggak mau kembali naik di atas 685, terpaksa nih MTEL ini berpotensi untuk lanjut turun ke harga 660. Sementara pada tanggal 4 Januari 2023, kita lihat bahwa ada satu candlestick yang menembus garis EMA 90, 34, dan 21, di mana itu sudah jelas mengubah arah tren dari MTEL. Ya, ini sudah dirubah nih trennya. Jadi otomatis kalau 685 masih terus bersikeras nggak mau kembali diangkat naik, maka secara teknikal MTEL ini berpotensi untuk drop harganya ke harga 660. 660 ya. Kondisi stokastik terlihat sudah dead crossing. Volume juga ya meskipun kalau kita lihat ini turun terus tapi volume ya nggak besar-besar amat gitu ya. Ya kita harapkan saja ketika dia menyentuh 660 bisa rebound kembali.
Seperti itu untuk MTEL ya. Oke, seperti itu untuk MTEL. Kita coba cek MTEL. Tuh, wow, ini foreign distribusi secara rutin ya. Nih, teman-teman harus benar-benar perhatikan. Sama sekali rutin ya. Ini foreign keluar di MTEL secara rutin. Ini big distribusi kalau saya bilang ya. Ini big distribusi. Teman-teman harus benar-benar waspada bahwa yang dilakukan oleh foreign ini sangat mencolok ya, bahwa ini melakukan distribusi besar. Teman-teman harus waspada kalau foreign keluar itu karena kenapa bisa dicari penyebabnya. Seperti itu ya. Kalau saya terus terang, saya lebih suka emiten yang diakumulasi oleh foreign, bukan yang didistribusikan. Seperti itu. By top broker, ada YU dan CC untuk buyer dan sellernya. Gitu ya untuk MTEL. Lanjut, di sini ada saham tool. Oke, untuk tool ini masih dalam fase strong downtrend karena juga baru IPO tanggal 9 Agustus 2022, itu IPO-nya opening di 160 ya. Lalu harganya drop terus sampai harga 74. Kalau saya melihat Troh Hartindo Nusantara Luas ini sudah saya lupakan. Ya, terus terang harus saya katakan demikian karena baru IPO saja harganya sudah turun dan kita perhatikan indikator yang saya gunakan EMA 21 dan EMA 34 ini itu untuk menunjukkan apakah suatu emiten ini sedang dalam fase downtrend atau uptrend. Dan kita lihat bahwa harganya pun dari emiten tool ini harganya di bawah EMA 21 dan EMA 34. Ini sudah bisa saya simpulkan bahwa tool ini sedang dalam fase strong downtrend. Kalau teman-teman masih punya tool, ya masih hold barang ini dalam artian untuk investasi, ya lupakan saja, bisa segera ganti emiten. Banyak emiten LQ45 yang masih murah-murah, banyak emiten yang masih jauh lebih bagus daripada emiten ini. Ya baru IPO sudah turun, tapi kalau bersikeras mau untuk di hold emiten tool ini boleh. Karena setiap orang memiliki analisanya masing-masing dan analisa saya pun tetap bersifat disclaimer. Tapi menurut saya untuk tool, no. Ya, is totally no. Karena kita perhatikan saja bahwa garis hitam ini EMA 90 jaraknya sangatlah jauh. Menunjukkan bahwa ini sedang dalam fase strong downtrend. Seperti itu ya untuk tool. Kurang lebih pandangannya seperti itu. Kalau mau dicek untuk tool, kita coba cek dari broker summary. Untuk perdagangan hari ini ada XL nih. Jadi bandarnya seharusnya XL ya. Paling banyak dan paling aktif di emiten ini. Buyer dan sellernya. Untuk trade book-nya, perhatikan paling banyak transaksi di harga 74. Seperti itu. Tuh. Kita langsung lanjut. Ada saham SCMA. Tuh ya. Ini SCMA ini sedang dalam fase strong sideways. Sorry. SMA ya. Ini lumayan menarik. Jadi akan teman-teman bisa coba untuk didengarkan, bisa untuk diperhatikan. Saya gunakan time frame weekly, support di harga 200. SCMA ini masih sideways ya, teman-teman. SCMA ini masih sideways, dan sideways-nya itu lumayan besar range-nya. Range sideways-nya itu lumayan besar. Dari weekly chart, itu menunjukkan memang em, ada posisi EMA 90 itu di harga 268. Dan closing hari ini di harga 232 itu tepat di EMA 34-nya. Kita lihat bahwa sekarang
SCMA sih kalau memang dia membuat rejection itu sedikit berbahaya. Tapi kalau masih mengikuti tren sideways-nya seharusnya masih ada potensi untuk lanjut naik ke harga 258. By weekly chart, by daily chart. Nah, ini stok asiknya sih masih mengarah naik. Menurut saya sih masih possible saja bila memang SCMA naik ke harga 258 itu masih possible ya. Berapa targetnya? Masih ada ya 10%. Itu lumayan banyak ya, besar itu targetnya. Volume perdagangan hari ini juga lumayan besar. Tadi SCMA sempat diangkat naik ke harga 240 dan closing-nya kembali melemah di harga 232. Untuk SCMA, kita coba cek. Ternyata, yes, ini foreign slowly ini keluar ya, dananya keluar, exit ya. Slowly dia keluar. Tuh. Jadi untuk SCMA sih lebih berhati-hati. Ini fasenya sideways dan kalau kita perhatikan dari transaksi hari ini itu di harga 232 paling banyak terjadi transaksi. Secara broker, yes ada OD top buyer dan top seller ada NI. Seperti itu untuk SCMA. Ya, semoga saja jelas. Saya harapkan teman-teman juga bisa dapat informasi. Kita lanjut, ada saham Adro. Tuh kan, ini emiten sangatlah menarik ya. Ini peluang besar, peluang emas kalau saya bilang ya. Persiapkan dana ini. Benar-benar siapkan dana. Big discount. Banyak sekali gap yang sudah Adro buat. Ini jangan saya hapus. Sebentar. Ada gap di harga 3.070 hingga 3.120. Ada gap lagi di harga 3.650 hingga 3.770. Banyak sekali gap. Bahkan di sini pun ya ternyata masih ada gap ya 3.900. Ini potensi emas kalau saya bilang ya untuk Adro. By weekly chart kita lihat moving average-nya tuh masih ada protection di garis EMA 90-nya di harga 2.788. Kalau kita perhatikan dari jarak perdagangan hari ini kurang lebih masih ada 6%. Ya, masih ada 6%. Jadi kalau memang Adro menurut saya ini masih mengarah turun ya. Adro ini masih mengarah turun, masih melemah. Targetnya terdekat di EMA 90 di harga 2.788 or even bahkan bisa parah. Bisa turun lebih dalam lagi, bisa dikasih diskon lagi kita. Ya, jadi tetap harus waspada untuk Adro. Yang penting tahu saja timing untuk masuknya. Tentu saja, kalau teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram akan saya bantu untuk arahkan. Jadi yang belum bergabung di grup Telegram bisa langsung saja join di klik linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, bisa bergabung secara gratis. Ya, untuk Adro menurut saya masih ada potensi untuk melemah. Targetnya bisa jadi di 2.500 di arah sana atau bahkan bisa ke 2.000. Ya, ini memang sudah terlalu tinggi harga coal, harga energi ini sudah terlalu tinggi. Jadi mau nggak mau harus koreksi terlebih dahulu. Gitu ya, menurut saya dari segi teknikal untuk Adro. Apakah turun seperti ini, foreign masih akumulasi? Nah, saya juga penasaran. Jadi kita akan coba cek. Tuh, ya, foreign saja masih optimis untuk melakukan akumulasi. Ya, terutama memasuki tahun 2023 ini sudah mulai kelihatan di jauh-jauh. Tapi memang kemarin di bulan Desember distribusinya nggak main-main. Start di bulan Desember ini distribusinya asing itu nggak main-main. Rutin ya, rutin ini distribusi. Ya, kita harapkan saja semoga 2023 foreign masih lanjut di call ini ya. Untuk top broker paling banyak bayarnya ada YP, top sellernya ada kaset. Ya, kita tunggu saja kapan waktu entry yang tepat untuk Adro. Tentu saja emiten ini akan saya masukkan ke watchlist dan kapan waktunya kita beli. Sumamanya kalau memang nanti saya buka grup premium lagi, akan saya spesialisasikan bagi teman-teman yang sudah bergabung, akan saya pandu secara ketat ya untuk sektor energi ini. Ya, nanti akan saya announce, tapi kalau teman-teman yang mau bergabung di
grup gratis bisa langsung saja, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Akan tetap saya bantu melalui analisa harian setiap hari ini. Ya, seperti ini. Seperti itu, ya. Sempat ada pembagian dividen kapan hari, makanya ada gap di sini. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Harum ini juga nggak kalah menarik sama seperti Adro. Tuh, ada seperti triangle di sini. Perhatikan untuk Harum, hari ini minus 2% ya di 1685. Kalau semuanya Harum kita ukur untuk koreksi ke tren lain itu masih ada 7%, yaitu kurang lebih persentasenya sama seperti Adro. Ya, 1575, 1500 itu bisa dijadikan sebagai titik entry kalau saya bilang ya. Jadi teman-teman, semuanya yang tertarik bisa langsung saja masukkan ke watchlist masing-masing. Secara kondisi stokastik, yes, Harum masih bergerak melemah dan mengarah turun. Ini masih bergerak melemah dan mengarah turun ya untuk Harum. Jadi mungkin segitu dahulu untuk Harum dari teknikalnya, supportnya itu di 1575. Kalau memang dia potensial naik, ya mungkin next-nya akan naik di 1765, 1700 di area sanaan. Tapi menurut saya dari short term ya, kemungkinan besar akan mengarah turun terlebih dahulu, akan koreksi. Tetap disclaimer on ya, psikologisnya jangan keganggu karena analisa saya. Jadi tetap harus dianalisa kembali. Bahkan Harum pun ini diakumulasi secara rutin oleh foreign. Ini sangat menarik sekali. Ya, benar-benar menarik untuk Harum ini. Oke, segitu dulu ya untuk Harum. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap pantau karena ini peluang besar seperti itu. Lanjut, ada saham Antam. Nah, Antam tuh kelihatan ya sedikit berat untuk naik. Harganya itu nggak mau tembus, close-nya tuh nggak mau tembus di harga 2350. Closing price-nya itu nggak mau tembus ya. Jadi sepertinya masih berat sekali. 4 hari ini masih berat sekali untuk naik. Menurut saya Antam ini masih ada potensi untuk melemah ya, teman-teman. Masih ada potensi melemah, maybe bisa ke trend line ini terlebih dahulu, baru diangkat naik. Targetnya sih masih sama, tetap untuk closing gap di harga 2670 hingga 2740 itu masih sama target dari Antam. Jadi untuk Antam ini so far kalau memang dia diberi chance untuk koreksi ya kita akan wait and see. Ya, seperti itu sih untuk Antam. Kita cek weekly chart. Ya, ini masih landai memang masih mengarah ke atas. Tapi menurut saya masih kurang oke. Kalau sekarang mau entry itu masih kurang oke. Jadi kita tunggu saja. Yang mau dapat panduan bisa langsung saja join di grup Telegram ya. Untuk Antam sih cara teknikal sih seperti itu dulu. Kita coba cek. Tuh, Antam masih diakumulasi oleh asing secara rutin tuh. Ya, ini menarik sekali ini untuk Antam. Kita perhatikan memang top buyer ada MG, top seller juga ada MG. Kalau kita kurangi, ini MG net sell ya, net sell. Secara daily ya masih sama-sama saja, tapi yang menarik tuh foreign-nya masih melakukan akumulasi. Ini menarik. Tradebook paling banyak transaksi itu di harga 2330. Ini paling banyak transaksinya di harga tersebut. Ya, jadi untuk Antam kita masih wait and see terlebih dahulu. Kalau bisa koreksi, kita akan tunggu, kita akan serok di bawah. Kapan timing masuknya? Nanti akan saya update khususnya yang sudah bergabung di grup premium akan saya upgrade secara rutin ya seharusnya ya. Tapi kalau memang yang mau bergabung di grup gratis mungkin akan saya bantu mulai dari YouTube ini. Analisa gratis ini. Itu ya. Mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat ya. Semoga benar-benar bisa dapat informasinya. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Goodbye.